Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan notasinya. Ya, ini algoritma dan notasinya. Nah, jadi kita harus mengetahui arti dari algoritma itu sendiri. Nah, algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma mempunyai ciri-ciri, teman, yaitu satu, algoritma mempunyai awal dan akhir. Dua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti yang ganda. Tiga, memiliki masukan. Empat, memiliki keluaran atau kondisi akhir. Kalau masukan tadi yaitu kondisi awal. Dan yang terakhir, algoritma harus digunakan secara efektif, teman. Benar-benar untuk menyelesaikan satu persoalan. Nah, kali ini kita membahas tentang notasinya. Nah, ternyata notasi algoritma dibagi menjadi 3 bahasa. Yang pertama itu yaitu bahasa natural. Nah, bahasa natural ini yaitu bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Indonesia. Nah, tapi di sini kita dituntut untuk mendeskripsikan setiap langkah-langkah yang akan kita jelaskan dengan bahasa yang jelas. Nah, notasi ini sebenarnya cocok untuk algoritma yang pendek, tapi untuk masalah yang algoritmanya besar, notasi ini kurang begitu efektif. Nah, setelah itu, yang kedua ada bahasa pseudocode. Nah, bahasa pseudocode ini, teman, itu adalah deskripsi tingkat tinggi, informal, dan ringkas. Deskripsi tingkat tinggi, informal, dan ringkas dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman yang ditujukan untuk dibaca oleh manusia, bukan oleh mesin. Nah, jadi pseudocode ini itu bahasa tingkat tinggi sebuah pemrograman, teman. Nah, yang berikutnya yaitu flowchart atau biasanya digunakan diagram Ali. Nah, flowchart ini yaitu sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis. Ini sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak atau lain-lain. Nah, jadi nanti ini saya akan menjelaskan tentang ini yang pada umumnya biasanya digunakan untuk membuat flowchart atau diagram Ali. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini gambar berikut simbol flowchart yang umum digunakan. Di sini ada oval, ada anak panah, kotak. Nah, yang oval ini itu untuk permulaan atau akhir program. Jadi jika kita membuat flowchart, nanti saya akan menjelaskan mengenai ini semua. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kali ini saya akan mencontohkan mengenai 3 bahasa ini. Yang pertama kita akan mencontohkan bahasa natural. Nah, kita kali ini menggunakan contoh yang simpel, yaitu menentukan bilangan max dari 3 buah bilangan 3 digit lah, bilangan bulat. Maka yang pertama-tama kita harus
menyuruh agar memerintahkan agar komputer itu untuk membaca bilangan 1. Baca bilangan 1. Lalu kita juga menyuruhnya baca juga bilangan 2. Nah, kita ambil teman-teman. Nah, di sini kita dapat lihat bilangan 1 dan bilangan 2. Ini kita dapat dari ini 3 bilangan ini. Karena disebutkan bahwa ada 3 bilangan bulat. Nah, kali ini kita harus membandingkan. Kita harus memerintah untuk bandingkan bilangan 1. Bandingkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Kita ambil yang lebih besar. Jika kedua bilangan sama besar, jika kedua bilangan sama besar, dapat kita ambil bilangan 1. Bilangan 1. Dan sebut bilangan tersebut max. Dan sebut bilangan. Nah, kita sudah mendapatkan bilangan max awal, max sementara, yaitu dari kedua bilangan itu kita sudah menentukannya, memerintahkan untuk menentukannya. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk membaca bilangan ketiga, yaitu dengan cara kita memerintahkannya membaca bilangan 3. Terus bandingkan bilangan 3 dengan bilangan max. Nah, bilangan max ini kita dapat dari yang tadi, bilangan max sementara. Dan pilih yang lebih besar. Jika keduanya sama besar, dapat kita ambil bilangan max. Pilih max dan kita sebut bilangan itu sebagai max. Bilangan itu sebagai bilangan max. Lalu langkah terakhir yaitu kita memerintahkan untuk keluarkan sebagai output max. Ya, teman, ini adalah langkah sederhana dalam bahasa natural untuk menentukan bilangan max dari 3 buah bilangan bulat. Nah, sekarang kita membahas mengenai yang kedua, itu bahasa pseudocode. Nah, bahasa pseudocode ini seperti kita ketahui bahasanya bahasa tingkat tinggi, yaitu kita mendeskripsikannya seperti ini. Baca bilangan 1. Jadi kita menggunakan read bilangan 1. Juga baca bilangan 2. Kita menggunakan koma bilangan 2. Nah, kita jangan lupa untuk menutup kurung. Nah, if ini digunakan jika membandingkan suatu permasalahan. Nah, itu nanti kita bisa bahas di video berikutnya. If bilangan 1, jika bilangan 1 lebih besar
Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, lebih besar dari bilangan 2, maka then bilangan 1 sama dengan max. Maka baca bilangan 1 max. Else jika tidak, maka bilangan 2 lah yang sama dengan max. Nah, seterusnya kita baca bilangan 3. Tapi bilangan 3 tidak lupa untuk jika bilangan 3 lebih besar dari max, ini max dapat didapat dari max sementara, maka n bilangan 3 max. Bilangan 3 dibaca max. Nah, baca sebagai max. Baca sebagai max. Nah, inilah contoh bahasa procedure code, bahasa notasi algoritma procedure code. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang bahasa flowchart dan menggunakan flowchart. Nah, flowchart. Diagram Hanif. Nah, sebelumnya teman-teman mengenai dalam pembuatan notasi flowchart ini, nah saya sudah menyiapkan ini materi yang tadi. Dalam flowchart itu menggunakan simbol-simbol ini pada umumnya. Ada oval, ada anak panah, ada diamond, kotak, gajar genjang. Nah, ini kita bisa lihat simbol oval itu untuk pemulaan akhir atau awal sebuah program. Nah, yang anak panah itu arah aliran program. Nah, yang kotak itu seperti kita lihat proses perhitungan atau proses pengolahan data. Nah, ini perbandingan. Pernyataan menyeleksi data yang memberikan pilihan maka selanjutnya. Nah, ini yang kupat ini. Maka kita bisa lihat dari sini, untuk permulaan kita menggunakan oval. Nah, sebenarnya bisa menggunakan program lain dalam pembuatan flowchart ini, tapi di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan Microsoft Word. Set. Set. Nah, awalan yaitu oval. Kita buat di sini saja, teman. Nah, ini mulai. Jangan lupa untuk menambahkan garis anak panah. Baca bilangan 1. Nah, baca bilangan 1 yaitu proses inputan atau output. Kita menggunakan gajar genjang, inputan suatu angka.
Baca bilangan 1 dan bilangan 2. Bandingkan bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, perbandingan. Kita membandingkan. Nah, di situ sudah ada di sini teman, perbandingan kenyataan. Jadi kita menggunakan ini ketupat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk bilangan 1 bisa jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, jika ya maka sebut max. Sama dengan max. Jika tidak, bilangan 2 lah yang max. Nah, jangan lupa untuk menambahkan garis anak panah. Nah, ini jika ya, ini jika tidak. Jika tidak, maka dia akan membaca bilangan 2 sebagai bilangan max. Namun jika benar bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka dia akan menyebut bilangan 1 sebagai max. Nah, setelah itu kita lihat baca bilangan 3. Selanjutnya baca bilangan 3. Inputan. Kita memasukkan inputan.
contohnya bisa lihat di sini dia bilang 3 max, bilang 3 max. Kita memerintahkannya lagi, yaitu bandingkan dengan bilangan 3. Kita menggunakan ini cepat yang kita menaruh menambahkan ini ada panah. Bandingkan bilangan 3 lebih besar sama dengan max. Jika bilangan 3 lebih besar daripada max. Nah, ini kita membuat sini kita lihat kita ambil bilangan max, dapat kita bilangan itu sebagai bilangan max. Nah, ini ya gaya pakai menggunakan kotak saya, maka bilangan itu max. Bilangan 3 sama dengan max. Tadi saya membuat kecilnya biar tidak buruk-buruk keluar. Lalu baca bilangan 3 ini sebagai max. Kita tidak lupa ini ditambahkan teman. Nah, bilangan 3 lebih besar daripada max, maka baca bilangan 3 itu sebagai max. Keluarkan urai kotak karena proses. Baca sebagai max. Ini bisa dipakai juga right max biar bersingkat.
Jangan lupa untuk menambahkan proses dari sini. Selanjutnya yang terakhir, mungkin pembagian. Yang terakhir kita baca langkah terakhir, yaitu kita menyelesaikan masalah ini. Nah, ini diawali dengan lingkaran, maka akhirnya juga lingkaran. Seperti kita lihat permulaan atau akhir program. Jadi kita menggunakan lingkaran dalam set, oval, maka inilah bahasa flowchartnya kita lihat teman. Nah, ini bahasa pseudocode, ini bahasa natural dalam menentukan bilangan max dari 3 digit bilangan bulan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai algoritma dan notasinya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.